teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu Inter ketemu dengan Empoli. Tapi sekarang saatnya untuk international break. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, di international break nih kita menerima beragam cerita, sahabat Bob. Tadi pagi, bagaimana kita mendengar kabar Yann Somers ditarik di menit ke-37 waktu Swiss melawan Denmark dalam pertandingan persahabatan. Dan ini pergelangan kaki kanannya cedera dan kita berharap semoga Yann Somers tidak terlalu lama cederanya, karena kita sama-sama tahu bahwa dalam international break kemungkinan pemain cedera itu sangat tinggi. Bermain di liga, bermain di kompetisi Eropa, dan terus membela timnas pasti sesuatu yang bukan gampang karena perlu fisik. Nah, ini seorang kiper pun bisa cedera juga, sahabat Bob. Jadi kita berharap semoga Yann Somers segera kembali karena Empoli sudah menunggu. Tapi kalau Yann Somers tetap cedera, pasti Mas Mulyadi yang akan menggantikan karena dia adalah kiper kedua. Sahabat Bob, kemarin kita sama-sama tahu bagaimana si Acerbi setelah investigasi dan sekarang kita lagi menunggu apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Jadi ada 3 peluang, sahabat Bob, dari hasil investigasi. Pertama, kalau memang terbukti ini adalah rasis, dia akan dihukum kurang lebih sekitar 10 pertandingan. Dan kalau dia misalnya hanya diskriminasi, tidak sportif, akan ada 3 kali pertandingan dia di skor. Dan yang terakhir, kalau dia tidak bersalah, dia akan bisa bermain di Empoli. Tapi kalau yang pertama terbukti, Inter pun pasti akan memutus kontrak dia. Karena memang dari zamannya Moratti sangat mengutuk yang namanya rasis. Dan tidak akan ada pemain Inter yang akan diberi kesempatan kalau melakukan rasis. Jadi kita tunggu aja apakah Acerbi hanya diskriminatif, bukan rasis. Ya, kita berharap, apalagi mudah-mudahan dia tidak bersalah. Kita tunggu aja hari Selasa depan akan ada hasilnya dan bagaimana kelanjutannya. Apakah dihukum atau tidak, kita tunggu dan kita berdoa semoga Acerbi tidak kenapa-napa, karena kita masih butuh pemain senior seperti dia. Nah, kita berbicara Gudmundsson yang benar-benar ternyata intensitas Inter terhadap Gudmundsson ini tidak bertepuk sebelah tangan. Karena Gudmundsson sendiri sudah bicara sama Genoa, tidak akan memperpanjang kontrak dan akan mencari tantangan baru. Tantangan barunya apakah ke Inter? Kita akan lihat. Apalagi Inter sangat getol dan memasukin yang namanya Valentin Carboni untuk ditukar dengan Gudmundsson plus uang tunai. Ini pemain bagus, memang Zigze juga bagus, tapi kalau gue disuruh memilih, gue lebih senang memilih Gudmundsson. Kata kita jarang mempunyai pemain yang lincah seperti dia, bisa meliuk-liuk dan bisa duel 1 lawan 1. Ini bagus banget. Kita tunggu aja. Apakah musim depan Gudmundsson akan datang? Akan menambah Taremi, ya kan? Ini luar biasa. Semoga aja. Nah, sahabat Bob, ini yang belum kelar-kelar juga. Prediksi Corriere dello Sport. Waktunya sudah habis bagi Steven Zhang di Inter Milan. Corriere mengantisipasi bahwa margin kini semakin sulit bagi Suning. Waktu hanya tinggal 2 bulan. Akankah Inter mempunyai kesepakatan perpanjang dengan Oktri? Ini yang belum jelas. Terus juga kemarin ya, pengadilan banding Milan memihak kreditur
Tiongkok kepada pimpinan Nerazzurri, mereka mendukung keputusan Hong Kong bahwa Zhang harus membayar utangnya kepada bank konstruksi Tiongkok di Asia. Keputusan itu berarti bahwa Zhang dapat menagih asetnya di yurisdiksi Italia. Hal itu merupakan masalah yang lebih lanjut yang membahayakan kapasitas Presiden Inter untuk melanjutkan perannya. Jadi ternyata kasus Zhang ini memang tidak ada kaitan dengan Inter Milan, sahabat Bob. Tapi ini bisa membuat Inter bangkrut nih, ya. Nah, makanya jalan satu-satunya kalau tidak ada perpanjangan pinjaman dari Oktri, mungkin Inter adalah harus dijual dan akan berganti pemilik. Asal ya kalau menurut gua sih, ya memang kita ini memang masih minus ya. Jadi bisa aja Inter diambang kebangkrutan dengan Suning, tetapi kalau ada pembeli baru atau pemilik baru, Inter akan bisa menata kembali. Kita doakan yang terbaik buat Inter, semoga benar-benar ini bisa cepat keluar. Jadi international break nih kita menerima beragam cerita. Semoga aja ini bisa dilewati segera oleh Inter. Apalagi kemarin pengadilan Milan, keputusan Presiden Inter Steven Zhang harus membayar kreditornya 255 juta euro. Kebayang sahabat Bob, harus membayar Oktri 370 juta dan dia punya sangkutan pribadi 255, hampir 600 juta yang harus dia cari untuk masalah di Cina dan untuk masalah di Inter. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi kita juga salut apa yang telah Suning lakukan dalam 7 tahun di Inter, sahabat Bob. Ya kita lihatlah. Tapi memang ada secercah harapan ya pemilik Inter dalam pembicaraan dengan dua dana Amerika yang tidak disebutkan namanya itu untuk membiayai kembali uang kepada Oktri. Ya, kita lihat aja apakah Inter bisa mendapatkannya atau akan berpindah tangan ke Oktri. Kita tunggu sahabat Bob bagaimana nasib Inter kita di Suning, sahabat Bob. Nah, kemarin juga kita kehilangan Acerbi. Ya, kalau memang akhirnya dia terbukti bersalah ya. Nah, kita lihat itu otomatis Inzaghi kemarin katanya Jan Bisek akan ternyata dia mempunyai solusi darurat adalah Bastoni akan menjadi back tengah. Di kanan akan ada Pavard atau si Bisek, di kiri Carlos Augusto kemungkinan minggu depan dia udah akan berlatih dan bisa langsung menjadi starter di sebelah kiri, sahabat Bob. Dan juga Stefan de Vrij juga istirahat kurang lebih sekitar 2 minggu karena cedera juga. Jadi semoga pemain-pemain yang cedera segera kembali. Apalagi si Cuadrado juga udah mulai pemulihan, kemungkinan minggu depan atau lawan Udinese dia juga udah mulai bisa dimainkan. Sensi Augusto bisa dibawa ke Empoli. Sahabat Gamer Bob, kemarin kita juga Inter mengincar Kim lah, ada Smalling lah, ada Marvanos lah. Ternyata Bergomi sendiri tidak setuju gitu loh. Tetapi memang kalau Inter tidak bisa mendapatkan Kim, memang harganya mahal. Smalling yang juga rawan cedera, Marvanos juga menurut gua sih tidak terlalu meyakinkan. Makanya Inter sekarang lagi mencoba juga Layet Kelly dari Bournemouth, ini juga pemain bagus dan kontraknya juga bakal habis. Juga ada Jaka Bijol ya, Jaka Bijol ini dari Udinese, dan ada juga James City dari Atalanta. Semua masuk daftar Inter untuk menggantikan Acerbi, dan memang Acerbi kontraknya juga sampai 2025 secara resmi ya sahabat Bob. Nah, kita lihat apakah Inter benar-benar musim depan harus mencari pengganti. Yang jelas memang harus lebih mudah. Kelly, Bijol, Jim City masuk daftar pilihan pengganti Acerbi. Si Kelly masih usia 25 tahun. Nah, terus juga kalau Udinese juga dari Slovenia berusia 25 tahun juga. Nah, kalau si Jim City kan dari Albania, usia masih udah 31 tahun. Jadi
kita lihat siapa yang akan didatangkan Inter untuk musim depan. Terus kita hanya tinggal menunggu resminya Zelensky dan Taremi, dan kalau mereka memang udah masuk ke Inter, siap membawa gol dan assist. Apalagi kemarin Zelensky membantu timnas Polandia menang 5-1 dan dia memberikan 1 gol. Begitu juga kemarin si Taremi juga kemarin kualifikasi Iran menang 5-0 tetapi dia menyumbang 1 assist. Jadi calon-calon pemain Inter sudah membuktikan di timnas dan di klubnya. Ya, kalau Zelensky hanya waktu yang kurang dapat bermain sekarang karena pergantian pelatih, tetapi di zaman Spalletti 2 musim dia selalu menjadi starter dan selalu membuktikan diri bahwa kualitasnya luar biasa. Sahabat Bob, kemarin ternyata Inter mempunyai kurang lebih nilai pemain yang dipinjamkan ada kurang lebih sekitar 80 juta. Itu ada yang di Marseille itu Korea, terus banyak pemain-pemain Inter yang dipinjamkan dan itu bisa, terus juga ada duo bersaudara Esposito, ada Stankovic, ada macam-macam. Ini siap diuangkan oleh Inter untuk musim depan untuk mendatangkan striker, bahkan juga back, sahabat Bob. Kita tunggu aja seperti apa. Kalau ini menurut gua mengejutkan. CEO Inter Milan mengumumkan saya akan meninggalkan klub ketika kontrak saya berakhir dalam 2 tahun. Bagaimana dia datang di 2018, berarti dia sudah 6 tahun di Inter, karya dia begitu luar biasa, dan kita benar-benar senang dan sangat nyaman dengan kehadiran Opa Marotta di Inter. Mungkin para fans di awal-awal Opa Marotta masuk, waduh ini si pengkhianat begini-begini, macam-macam begitu. Tetapi apa yang dia berikan ke Inter saat ini adalah sesuatu anugerah buat Inter. Dengan keterpurukan dana, keterpurukan finansial, tetapi Opa Marotta membawa Inter terus melaju dan menjadi klub yang disegani di Eropa dan bahkan mendatangkan Scudetto waktu zaman Conte, dan sekarang hanya tinggal mengenal 4 pertandingan lagi Inter akan merengkuh yang namanya bintang kedua. Kita tunggu aja seperti apa. Marotta memperpanjang kontrak sampai 2027. Itu merupakan bagian bisnis bagi Nerazzurri. Pria berusia 66 tahun ini telah menjadi arsitek kesuksesan klub baru-baru ini. Dalam sambutannya, Marotta mengungkapkan bahwa tidak akan mempekerjakan tanpa batas waktu di Inter di masa depan. Sang eksekutif, Akademi Pemuda adalah aset yang terbesar dimiliki sebuah klub. Yang terpenting hal ini terjadi dari sudut pandang manusia. Saya semakin yakin bahwa memaksa generasi muda membayar dan berpartisipasi dalam olahraga adalah hal yang salah. Harusnya gratis. Karena itu juga memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin, di mana para pemain-pemain hebat seringkali tersembunyi untuk terlibat seperti dulu. Marotta mengatakan bahwa dalam 2 tahun ketika kontrak saya dengan Inter berakhir, saya hanya akan bekerja dengan para pemain muda. Jadi memang announce dari dia bahwa dia akan menghabiskan kontrak dengan Inter, itu bagus banget. Jadi harusnya kalau dia 2027 dia keluar, berarti dia ada 9 tahun di Inter. Dan harusnya Ausilio, Bacin, dan para manajemen belajar dan menyerap ilmunya Opa Marotta. Kalaupun tanpa Opa Marotta, Inter bisa juga lebih baik, sahabat Bob. Ya, semua harusnya untung aja Opa masih punya kontrak. Jadi ya kita tidak kaget juga kalau dia akhirnya untuk menghabiskan kontrak di Inter. Hakan, tenang soal prospek Inter meraih gelar atas plus AC Milan. Ini pemain yang baru didatangkan dari Inter, ya. Kita ingat banget 2021 dan dia melihat mantan klubnya memenangkan Scudetto, menyalip Inter di akhir-akhir kompetisi. Dan itu sangat menyakitkan bukan hanya buat Hakan tetapi juga buat kita sebagai fans. Bagaimana kita disalip
Ya, memang salah satu adalah kekalahan di Bologna, dan itu tidak terlupakan, tetapi life must go on. Kita terus melaju, dan ternyata Hakan apa yang dibilang Hakan. Tak ada waktu lagi untuk meraih Scudetto, tetapi masih ada pertandingan penting yang akan datang. Mengenai apakah Inter mampu meraih gelar melawan Milan, Hakan, mari kita lihat. Saya tenang, seluruh tim tenang, kami hanya fokus kepada diri kami sendiri. Mengenai tersingkir dari Liga Champions, kami telah mencoba, tetapi sepak bola memang seperti ini. Kami akan mencoba lagi musim depan. Apakah Anda akan bertahan di Inter? Yes, pasti, kata Hakan di sela-sela pertandingan Turki melawan persahabatan negara lain ya. Nah, terus juga Standard League juga ingin mempertahankan Van Heijden. Ini pemain muda Inter yang bagus tetapi sering cederanya nggak kira-kira sahabat Bob, 6 bulan, tetapi ini punya potensi bagus. Tetapi Standard League harus membayar kalau dia pengen membeli dan punya kewajiban membeli adalah 7 juta. Tetapi mereka kayaknya nggak punya uang segitu, jadi berharap Inter masih pengen meminjamkan kembali. Kita lihatlah bagaimana nasib Van Heijden ini, sahabat Bob. Pemain muda, pemain bagus, pemain Belgia, tetapi cedera terus, sahabat Bob. Ini yang dibilang Cesar. Masih ingat Cesar? Bukan Cesar kiper ya. Ini mantan pemain Lazio, sayap kiri, pemain Brazil, sempat di Inter satu musim, 2 musim. Cuman dia udah tua waktu itu kan. Ya lumayan nih di Lazio bagus, tetapi di Inter nggak terlalu bagus. Mantan bek Lazio dan Inter, Cesar, berbicara kepada TV Play. Saya tidak melihat pemain dengan karakter serupa dengan saya yang mencerminkan sebagai saya. Sebagai pemain sayap, saya menyukai Kostic, tapi mari kita lihat parameter fisiknya. Atau Carlos Augusto. Yang saya senang mengetahuinya, dia memiliki banyak kekuatan dan performa bagus. Jika Di Marco pergi, dia bisa menjadi starter di Inter. Namun secara teknis, saya tidak melihat orang seperti saya. Ya memang Di Marco kayaknya nggak akan kemana-mana deh. Tapi kalau memang dia pergi, ya memang ada Real Madrid yang pernah mengincar Di Marco, juga ada Manchester City. Tapi ini tidak ada isu, dan kita berharap Di Marco juga udah habis perpanjang kontrak, jadi nggak akan kemana-mana. Nah ini si Mogi, mantan direkturnya Juventus ya, sulit untuk memihak Acerbi. Dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Ini dia mengomentari si Acerbi. Jadi sekarang kita belum tahu nasibnya Acerbi seperti apa. Semoga aja yang terbaik dan tidak mempengaruhi Inter. Dan kita berharap segera international break ini berkelar supaya dan tidak berharap tidak ada lagi cedera-cedera menyusul. Apalagi kemarin Lautaro Martinez juga bilang, saya akan buktikan diri dengan gol. Karena kritik-kritik terhadap dia, belum mencetak gol. Tapi kemarin waktu Argentina menang, dia memberikan 1 assist. Dan semoga kapten kita kembali fit waktu kembali ke Inter. Siapapun pemain Inter yang membela timnasnya, segera balik ke Inter dan bisa fit kembali. Apalagi pemain-pemain Italia ya, banyak sekali pemain-pemain Inter di sana. Nah, karena di awal April kita akan kembali bertarung untuk memenangkan bintang kedua. Tetap membumi sahabat Bob, tetap rendah hati, tetap fokus dengan apa yang dituju. Berjuang bersama, menderita bersama, karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.